Berarti nggak sah ini, masih kurang ini. Nah, kalau bicara, karena ini sifatnya wajib. Makanya tidak enak zakat itu, karena kita ada kewajiban memaksa sifatnya. Sementara kalau sedekah, enak. Kita mau kasih siapapun bebas. Ada kotak lewat, masuk, sah. Zakat kotak impak lewat, belum tentu sah zakat, niat zakat. Bisa-bisa nggak sah zakat kita. Ribet memang zakat. Ya. Tapi disitulah ujian keimanan kita ya. Dan insya Allah zakat sesuai dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mensucikan harta kita, mensucikan diri kita juga. Ya. Oh silakan. Oh ketika mengeluarkan zakat, nggak harus dilafazkan. Sebab zakat dan ibadah yang lain itu yang dibutuhkan adalah niat. Kecuali berkaitan dengan haji. Memang para ulama tetap menyuruh, tetap mengucapkan labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan. Ya. Tapi kalau zakat tidak. Ya. Atau misalnya dalam penyembelihan, selain mazhab Syafi'i, rata-rata para ulama mewajibkan membaca Bismillah. Bismillah itu wajib kita baca. Tapi tidak harus nawaitu nyembelih, enggak juga. Tidak wajib di apalagi kalau haruskah salam-salaman, juga nggak harus salam-salaman, itu kayak mau walimah, akad nikah saja, nggak ada kewajiban salaman. Cuman memang ya sudah kebiasaan kita lah, kalau sudah bayar zakat salam-salaman itu kayaknya sah. Iya. Padahal zakat, mau zakat fitrah, mau zakat mal, yang penting ketika kita mengeluarkannya kita berniat. Nah itu yang penting. Berniat untuk zakat. Sebab begitu kita keluarkan tidak berniat zakat, ya nggak jadi zakat. Misalnya ada orang dia punya harta yang wajib dia zakatkan. Di tengah jalan dia ketemu sama orang fakir miskin. Dalam hatinya, oh ini orang kasih sedekah nih, kesian dia. Dia kasih sedekah sama dia. Sampai 1 juta dia kasih. Setelah dia kasih, orang itu pulang, lalu dia mikir, tadi saya sedekah. Boleh nggak saya ganti niatnya zakat? Nggak bisa. Zakat itu atau amalan itu niatnya pas waktu kita melakukan itu, bukan setelahnya. Makanya dalam kitab Al-Um Imam Syafi'i ketika menyebutkan niat, an-niyah kata beliau, niat itu kata beliau tidak mendahului takbir dan tidak sesudah takbir. Jadi pas awal-awal ibadah itu asal itu berniat. Nah, di saat kita nyerahkan itulah kita berniat. Dia udah dikasih, udah diterima, orang udah pergi, baru mau berniat. Niat zakat aja lah, nggak bisa. Karena niat niat waktu dia menyerahkan itu, niatnya niat sedekah sunnah saja. Jadi zakatnya belum dia tunaikan, walaupun sudah habis 1 juta. Kan niatnya dalam hati. Nah, kalau dia niat zakat, dia yang tahu. Niatnya zakat. Niatnya sedekah. Nah, kalau niatnya zakat. Ini kasusnya niatnya sedekah. Enggak, bukan diucapkan, diniatkan. Niat itu ada dalam hati. Kita berniat itu mau sedekah atau mau zakat. Pas ngasih, niatnya apa? Pas ngasih niatnya apa? Pas ngasih itu niatnya apa? Zakat. Enggak. Waktu dia ngasih niatnya sedekah. Waktu dia ngasih niatnya sedekah. Maka yang jadi patokan waktu dia ngasih itu niatnya apa?
Kalau waktu ngasih niatnya sedekah, sedekah. Waktu dia ngasih niatnya zakat, zakat. Sebab niat itu ada hadir dalam hati di saat kita menyerahkan itu. Bukan misalnya saya punya uang nih, ini uang 1 juta. Saya niatkan uang ini mau saya zakat sekarang. Besoknya baru kita waktu nyerahkan, niatnya bukan zakat, sedekah. Yang dihitung niat yang kemarin atau niat waktu dia ngasih? Waktu dia ngasih. Bisa dipahami nggak? Nah, perhatikan. Ini uang, saya punya uang 1 juta. Saya berniat uang ini mau saya zakatkan. Sekarang. Oke? Sekarang saya niatkan uang ini saya zakatkan. 2 hari berikutnya saya ketemu dengan orang miskin. Yang ada di benak saya dan niat saya itu, kesian, saya kasih sedekah lah. Paham ceritanya? Maka jadi patokan apa? Niat waktu dia ngasih. Mau ini memang uang zakat yang dia niatkan, tapi niat zakat kemarin. Bukan itu yang jadi patokan. Waktu dia ngasih, niatnya apa? Kasihan orang miskin ini. Dia ambil uang. Ada uang 1 juta, nih saya sedekahkan. Dalam hati dia sedekahkan. Dah lewat orang itu, dia orang mikir, saya kan ada kewajiban zakat 1 juta. Pertanyaan, saya ditanya begitu. Boleh nggak kita ganti niat yang sudah kita niatkan tadi, yang tadinya sedekah ke niat zakat? Nggak bisa lagi. Karena waktu menyerahkan itu, niatnya adalah niat sedekah. Dari mana saya tahu? Dia yang cerita. Saya waktu itu niat saya sedekah, kata dia. Kesian dengan orang itu. Refleks dia, ini kesian nih. Kesian, niatnya sedekah. Nah, setelah orang itu lewat, mungkin dia lama mikir, iya saya punya kewajiban zakat, kata dia, 1 juta. Jadi sudah saya kasih, tapi niat sedekah. Bisa nggak saya ganti niat? Nggak bisa lagi. Nah, itulah niat itu ya. Maka fungsi niat itulah membedakan uangnya, uang zakat. Aslinya niatnya itu uang zakat. Yang bedakan niat waktu dia melakukan. Karena itu dalam mazhab Syafi'i misalnya, mereka penting sekali menentukan waktu kapan niat itu yang dianggap. Karena itu dalam mazhab Syafi'i, niat yang dianggap itu adalah di saat eksekusi. Niat itu yang dianggap, bukan niat-niat sebelumnya. Ya. Makanya kalau orang sudah berwudu di rumah, lalu dia sampai ke masjid, dalam mazhab Syafi'i, orang itu selagi belum takbir, niatnya nggak dianggap. Niatnya baru dianggap ketika dia Allah, lalu dia niat salat, itu baru dianggap niatnya. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ini demi menjaga kehati-hatian. Sebab apa kata beliau? Sebab boleh jadi niat dari rumahnya mau sholat, tapi sampai ke masjid ini tidak dijamin betul-betul mau sholat. Boleh jadi di tengah jalan niatnya bisa berubah. Tapi kalau pas takbir, itu memang di awal-awal ibadahnya, maka dijamin niat itu sudah aman. Nah, ini alasan kenapa dalam mazhab Syafi'i niat yang dianggap itu adalah niat ketika eksekusinya, bukan niat sebelum-sebelumnya. Oke, silakan. Sini dulu. Aha. Ya. Beda antara kewajiban yang ditetapkan syariat dengan kewajiban negara. Bedanya di situ. Negara ini kewajibannya ya kewajiban versi negara yang tidak ada nilai dosa dan kalau dia melanggar berdosa atau tidak sah. Ada satu tempat di situ tertulis dilarang berjualan. Lalu ada orang gerobak siomay, gerobak apa gitu, jualan di situ dia. Berdosa enggak? Sah jual belinya sah. Cuma dia melanggar aturan. Harus berhelm SNI. Dia pakai helm-helmnya yang kerja di Tanjung Muncang apa itu? Iya. Dosa tidak.
Tapi kalau dia kemudian kecelakaan gara-gara lalu dia, itu bab lain lagi nanti. Tapi menggunakan helm tidak sesuai SNI, dia melanggar peraturan iya. Karena itu di negara kita misalnya, orang menjual minuman keras, kalau dia diizinkan oleh negara, nggak ada masalah dia. Boleh saja dia jualan. Dan kalau ada orang minum minuman, tidak bisa kita pukul orang itu. Walaupun menjual minuman keras haram menurut Allah, minum-minuman haram menurut Allah, kalau negara mengatakan boleh, maka kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena itulah kita butuh aturan negara, aturan syariat masuk ke negara supaya sah menurut Allah, halal menurut negara. Haram menurut Allah, haram juga menurut negara. Kita ingin seperti itu, karena kita bukan negara agama, kita negara kesepakatan. Harus buat kesepakatan supaya muncul peraturan yang mendukung aturan Allah. Jadi tidak ada hutang hutang secara kita dengan negara lah, iyalah. Ya, kita melanggar aturan negara, ya. Yang jelas kita melanggar aturan negara. Makanya apa bedanya aturan negara dengan aturan Allah? Beda pada resiko. Ya, kalau kita aturan Allah sampai hari kiamat urusannya. Aturan negara, ya silakan ikut aturan itu. Ada nggak resiko berikutnya setelah itu? Diatur sebegitu. Apabila orang meninggal, dikuburkan di Timiang dan tidak bayar, maka kuburannya dipindahkan. Nah, aturan negara itu. Aturan syariat mana boleh pindah-pindahin jasad orang. Tapi di negara atau di aturan Timiang itu kan ada. Kalau dari sekian nama dia tidak bayar, uang. Itu. Sama, ya. Jadi kalau dia tidak bayar, dibongkar sama dia. Itu nggak boleh menurut syariat bongkar itu. Tapi ini mungkin aturan perda atau apa membolehkan. Nah, disinilah sama minuman keras. Minuman keras itu haram menurut syariat kita. Tapi ada orang jualan, dibolehkan, misalnya. Ya sudah, halal menurut negara, haram menurut syariat. Nah, itu agak repotnya kita di situ ya. Sama lah misalnya perceraian. Perceraian menurut syariat itu cukup suami mengatakan di hadapan istrinya, engkau aku ceraikan, sah. Begitu bawa ke pengadilan, ucapan tadi nggak dianggap. Sebab cerai yang sah menurut pengadilan adalah diucapkan di pengadilan itu. Nah, repotnya di situ. Menurut negara ya, cerai yang sah menurut negara itu bukan yang mereka berdua di rumah tadi suaminya mengucapkan cerai, bukan. Tapi ketika suaminya mengucapkan cerai di hadapan pengadilan. Nah, ini cerai menurut aturan negara. Tapi kalau cerai menurut syariat tadi sudah selesai. Ketika suaminya mengucapkan talak di rumah. Nah, gitulah. Ya, jadi ada aturan negara, tapi boleh jadi aturan negara itu kalau bersesuaian dengan syariat, dia memperkuat saja. Sesuai dengan syariat dia memperkuat. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau dalam pendapat ulama Syafi'i, kaedahnya adalah tidak boleh ada dua kewajiban nafkah. Artinya dua kewajiban. Kewajiban zakat dan kewajiban nafkah pada orang yang sama, itu nggak boleh. Kewajiban yang mana? Kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika Allah menetapkan fulan wajib menafkahi si fulan, maka fulan tidak boleh berzakat kepada si fulan. Ketika Allah dan Rasul tidak pernah menetapkan fulan menafkahi si fulan, maka ketika itu dia boleh berzakat. Misalnya, ayah kepada anak, anak kepada ayah. Ini jalur atas bawah ini, cucu kepada kakek, kakek kepada cucu, itu ada aturan kewajiban nafkah di situ. Ayah wajib menafkahi anaknya, anak wajib menafkahi ayahnya ketika anaknya mampu dan ayahnya tidak mampu. Nah, ketika anak berkewajiban menafkahi ayahnya, maka pada waktu bersamaan anak tidak boleh berzakat kepada ayahnya. Suami wajib menafkahi istri, maka suami tidak boleh berzakat kepada istri. Istri tidak wajib menafkahi suami, maka istri boleh berzakat kepada suaminya kalau suaminya masuk mustahik zakat. Nah, gitu aja kayaknya. Adik beradik, abang adik,
nggak masuk. Yang masuk, yang wajib zakat itu ya suami kepada istri, ayah kepada anak, atau anak kepada ayah, atau kakek kepada cucu, cucu kepada kakek. Itu saja yang wajib. Yang lain nggak ada. Saudara kandung, adik beradik nggak masuk. Paman, keponakan, sepupu nggak masuk. Nggak, maksudnya tidak ada kewajiban. Karena itu saudara kandung boleh berzakat kepada saudara kandung. Istri bahkan boleh berzakat kepada suami. Asal yang dizakati itu termasuk asnaf yang 8. Wallahu a'lam bishawab. Oke, mungkin kita cukup. Kalau nggak ada lagi, mungkin kita cukup sampai sini dulu. Ya, mungkin agak jelimet mungkin, tapi mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita istiqomahan untuk bisa bertalabul ilmi dan kemudian Allah mengkurniakan kita ilmu yang bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini-gini rawan ke bawah balik ya. Saya pernah begini juga. Iya. Saya pernah begini juga itu. Saya bawa di tengah jalan sudah sampai lampu merah. Ustaz, mic-nya ke bawah.